Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini melanjutkan salah satu request dari sahabat The Brondol, bicara tentang pupuk tunggal, fungsinya apa dan kegunaan di kelapa sawit itu seperti apa beserta dengan kandungannya. Maka pupuk yang kedua harus kita bahas adalah rock fosfat, karena bahwa rock fosfat ini adalah merupakan pupuk sebagai sumber fosfat yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan TSP atau SP36. Namun saya ingatkan kembali lagi bahwa kenapa rock fosfat ini kok tetap impor, karena Indonesia memiliki rock fosfat itu dalam usia yang masih muda dan kandungannya belum terlalu besar, sehingga kalau batuan fosfat alam yang ada di Indonesia maksimum masih di angka 19% P2O5 atau mungkin hanya sampai 20% saja P2O5 nya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah rumus kimianya, bahwa rock fosfat ini termasuk dalam kategori fluoroapatit yang memiliki rantai yang cukup panjang, karena bahwa rock fosfat ini tetap kembali lagi bersumber adalah batuan fosfat alam. Artinya bahwa fosfat atau rock fosfat ini adalah sebuah pupuk yang tidak masuk ke dalam pabrik untuk direaksikan dengan apapun itu. Namun bahwa rock fosfat hanya ditambang, kemudian diambil, dibawa ke pabrik hanya untuk dihaluskan saja, dikeras, dihaluskan saja sampai ukuran berapa mes seperti itu. Sehingga memang kalau melihat rumus kimianya di sini cukup panjang ya, sehingga memang di sini juga ada afiliasi dengan kalsium yang akan ketika penggunaan rock fosfat ini juga akan meningkatkan pH, sehingga memang di dalam kelapa sawit nanti akan kita bahas itu sangat penting untuk digunakan di kelapa sawit. Kemudian kadarnya rock fosfat yang ada di pasaran, baik mungkin mereknya Mahkota ataupun banyak juga yang lainnya seperti misalnya kayak Merauke Tetap Jaya, bahwa rock fosfat kadarnya adalah 28% P2O5. Ini secara rata-rata, di mana angkanya memang lebih kecil dibandingkan dengan SP36 yang 36% P2O5 atau TSP triple super fosfat itu kadarnya 46% P2O5. Tapi harus diingat bahwa kedua pupuk ini yang SP36 atau STSP itu sudah ada pabrikasi yang dimana bahwa di pabrik ini sudah mengalami pemasaman dulu, sehingga memang untuk mendapatkan super fosfat maka harus diasamkan dulu, pemberian asam-asam, sehingga ketika pakai SP36 atau TSP maka dia reaksinya malah justru akan menurunkan pH, cenderung menurunkan pH dibanding dengan rock fosfat yang malah justru akan meningkatkan pH tanah itu sendiri. Sehingga memang di dalam rock fosfat ini sekarang banyak digunakan di kelapa sawit sebagai pupuk dasar. Kemudian bentuknya halus karena memang ada standar nasional Indonesia yang mewajibkan bahwa rock fosfat ini harus diayak untuk misalnya 80 mes, berapa persen lolos di 80 mes. Kemudian warnanya itu banyak, Pak Pendi, warna rock fosfat itu apa saja banyak ya ternyata. Ada yang warnanya coklat tua, coklat cerah, bahkan kalau di rock fosfat dari Peru warnanya agak sedikit kehitaman. Kemudian reaksinya, reaksi dari rock fosfat ini memang cenderung lambat karena memang berasal dari batuan alam yang digerus, sehingga memang reaksinya tidak secepat dari TSP atau SP36. Namun bahwa reaksi rock fosfat ini akan lebih cepat ketika ada asam-asam organik. Sehingga menimbang hal ini, ketika kita mau menggunakan sumber fosfat untuk memupuk fosfat atau lahan gambut kita, maka jauh lebih bagus menggunakan rock fosfat ini. Karena apa? Asam-asam organik ini sudah tersedia. Asam-asam organik ini sudah tersedia di gambut kita, sehingga apakah rock fosfat itu bisa digunakan untuk di gambut? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Justru malah reaksinya di beberapa literatur disebutkan bahwa reaksi rock fosfat di gambut jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan SP36 ataupun TSP. Karena apa? Karena tersedia asam-asam organik. Ini yang harus kita pahami. Kemudian penggunaan di kelapa sawit, rock fosfat ini bisa digunakan di kelapa sawit mulai dari di pembibitan, baik kemudian tanaman belum menghasilkan, bahkan sampai ke TM atau tanaman yang sudah panen pun kita menggunakan rock fosfat. Hal ini didukung dengan bahwa rock fosfat ini di pembibitan adalah sebagai pupuk dasarnya. Sekali lagi sebagai pupuk dasar. Sebagai contoh, kita menggunakan rock fosfat adalah 20 gram per baby bag ya, per baby bag. Ini untuk PN. Kalau di MN atau di polybag yang besar maka dia sekitar 40 gram sampai 60 gram per larbag ya. Nah ini cukup besar, penggunaannya cukup besar. Kemudian di TBM juga digunakan karena bahwa
rock fosfat ini selain memberikan sumber unsur hara fosfor kepada tanaman kita, namun juga akan memberikan pembenahan tanah yang sangat baik. Sehingga pemberian rock fosfat ketika dicampur sebagai pupuk dasar, bahkan di lubang tanam, ini di lubang tanam sekarang, lubang tanam kita juga pakai RP, bisa sampai 1000 gram RP ini. Kalau misalnya mau single nggak pakai dolomit bisa saja, tapi rata-rata adalah penggunaannya adalah 1000 gram atau 1 kilogram rock fosfat untuk per lubang tanam. Sekali lagi, lubang tanam untuk kelapa sawit yang standar adalah 60 dan kedalamannya adalah 60. Kemudian waktu pemberian, ini masih banyak pertanyaan dari para petani ketika Pak Pendi, bagaimana rock fosfat pemberiannya, apakah bisa di musim kemarau atau di musim penghujan? Maka kita akan kembali lagi ke wujudnya, bahwa rock fosfat merupakan sebuah pupuk batuan. Ketika dia berbentuk batuan, mau digiling kemudian diayak sekalipun, maka tidak akan mengalami penguapan karena memang bentuknya batu yang dihaluskan saja. Sehingga kalau ngomong waktu pemberian, maka range-nya lebih panjang, hampir seperti dolomit, bisa diberikan di musim kemarau, yang mana bahwa pemberiannya juga tidak akan mengalami losses atau kehilangan dari penguapan atau sebagainya, itu tidak. Kemudian apakah lebih bagus di kapan? Maka lebih bagus untuk rock fosfat, memang kembali lagi dalam rumus pemupukan kelapa sawit adalah bagaimana kita memupuk kelapa sawit itu paling tidak 1 minggu ada hujan, itu yang terbaik. Namun ketika musim kemarau, rock fosfat juga bisa digunakan untuk mempercepat, sehingga memang artinya ditebarnya nggak masalah karena memang posisinya tidak akan pernah mengalami kehilangan akibat penguapan. Kemudian lahan yang dilakukan untuk pemupukan rock fosfat seperti apa sih Pak Pendi? Apakah bisa di gambut atau di mineral? Jawabannya adalah kedua-duanya bisa. Artinya bahwa kita gambut maka tak sarankan dengan rock fosfat. Kalau di mineral kita bisa lebih lebar, bisa pakai TSP, SP36 ataupun rock fosfat itu sendiri, sehingga rock fosfat juga bisa digunakan di mineral. Karena bahwa SP36 atau TSP ini memiliki reaksi yang agak asam, sehingga lebih bagus tidak menggunakan kedua pupuk ini untuk di lahan gambut, melainkan menggunakan rock fosfat untuk di lahan gambut. Kemudian para planter dan para petani semuanya, pada era yang sekarang ini memang untuk mempercepat laju fosfor ini, kendala fosfor ini berarti biasanya pada daerah-daerah yang asam, karena memang fosfor, tanaman-tanaman kelapa sawit yang kekurangan fosfor, khususnya di daerah-daerah yang tanah-tanah yang memiliki kadar aluminium yang tinggi atau berwarna cukup merah, ini menjadi tanda-tanda ketika ditanam kelapa sawit, dia pertumbuhannya akan cenderung tidak berkembang karena memang defisiensi fosfor. Sehingga penggunaan fosfor ini adalah lebih bagus berada dalam pH yang netral, karena bahwa konsentrasi tertinggi rock fosfat atau konsentrasi tertinggi gugus fosfat adalah berada pada pH yang netral. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Cukup panas ruangan ini memang, yang ingin saya sampaikan pada benang merah di sore hari ini adalah seperti ini, bahwa rock fosfat dengan kadar 28% P2O5 itu bisa digunakan baik di lahan gambut atau di lahan mineral. Namun lebih bagus saya sarankan untuk lahan gambut, karena bahwa reaksi di gambut untuk rock fosfat jauh lebih cepat dibandingkan di mineral, yang disebabkan karena bahwa di gambut tersedianya asam-asam organik. Dan yang paling penting bahwa untuk menstimulasi rock fosfat ini untuk mudah terlarut harus ada asam-asam organik. Bahkan sekarang ketika Bapak Ibu semuanya menggunakan pupuk, ada juga pupuk yang dicampur dengan pupuk hayati, yang mana di dalamnya adalah dicampur dengan menggunakan bakteri pelarut fosfat. Mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning.